Kita lanjutkan sampai akhirnya ke softmax. Nah, fungsi softmax ini menghitung probabilitas. Jadi dari setiap kelas target. Jadi agar semua kelas target yang memungkinkan dan akan membantu untuk menentukan kelas target atas input yang diberikan. Sebenarnya ini keuntungan utamanya itu rentang probabilitas input ya. Jadi nanti ada probabilitas output nilainya 0 sampai 1. Nah, jumlah semua probabilitas itu nanti akan sama dengan 1. Jadi kalau si fungsi softmax digunakan untuk model multiklasifikasi ya, dia nanti ngembaliin peluang dari masing-masing kelas. Nah, dan kelas target yang memiliki probabilitas tinggi. Karena softmax ini dia menggunakan eksponensial dari nilai input. Jadi ntar ada rasio eksponensial dari nilai input dan jumlah nilai eksponensial. Itu yang akan jadi output dari fungsi softmax. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh ya tentang convolutional layer, mari kita ingat kembali tentang konsep citra dan operasi konvolusi ya. Ini pernah dibahas di mata kuliah pengolahan citra digital. Oke, jika kalian ingat tentang citra ya, citra itu jika mesin melihat sebuah gambar ya, kan dia melihatnya akan menjadi kumpulan angka-angka ya enggak? Dalam sebuah matriks ya. Kalau 0 itu warnanya putih ya, semakin tinggi misalnya rentangnya 0 sampai 256 derajat keabuan, berarti 255 adalah hitam ya. Nah, di sini contohnya. Jadi setiap angka itu akan menandakan intensitas cahaya pada titik tersebut atau yang biasa kita sebut dengan piksel. Ini contoh ya, gambar grayscale ya. Jadi direpresentasikan menjadi sebuah matriks. Sedangkan filter, ada yang masih ingat? Filter ya, convolutional layer ini bisa mengenali atribut pada objek itu dengan menggunakan filter. Coba kalian perhatikan pada slide yang di kotak biru itu ya. Nah, ada filter ya. Di sini 3 macam filter ya. 3 buah filter ini matriksnya ukurannya 3x3 ya. Dan sebuah objek yaitu gambar yang berisi huruf X. Nah, filter yang sebelah kiri itu yang digambarkan ini dapat mengenali garis yang terdapat pada kotak hijau atau biru ya itu. Nah, setiap filter berbeda dapat mengenali atribut yang berbeda juga. Kalau filter yang di kanan itu dia mengenali atribut objek X yang berada dalam kotak merah. Nih, kalau yang masih lupa tentang filter ya, ada berbagai macam filter yang bisa kita pakai ya, tergantung dengan kebutuhannya. Misalnya kita mau deteksi tepi ya, atau menajamkan sebuah image gitu kan, kita juga pakai filter ya. Nah, di sini contoh lainnya tuh ya, aplikasi pada filter ya di dalam sebuah gambar perempuan ini itu menghasilkan gambar yang akan berbeda gitu.
Nah, sedangkan proses konvolusi, ya kalian ingat dengan operasi konvolusi ya, di sini ada sebuah citra, misalnya 5 kali 5, lalu ada filter 3 kali 3, itu kan setiap jendela ya, ada kernel gitu, dia jalan tiap 1 pixel, lalu mengoperasikan setiap pixel dengan si filternya itu. Di sini hasilnya adalah citra berukuran 3 kali 3, 434, 243, 234. Tahu kan ya dari mana asal muasalnya? 4 itu kenapa? Karena 1 kali 1 ya, ditambah 1 kali 0, ditambah 1 kali 1, ditambah 0 kali 0, ditambah 1 kali 1, ditambah 1 kali 0, tambah 1 kali 0, tambah 0 kali 0, tambah 1 kali 1. Nah, di sini proses mengaplikasikan filter pada gambar. Jadi, pada proses konvolusi ada perkalian matriks ya terhadap filter dan area pada gambar. Nah, convolutional layer ini berfungsi untuk mengenali atribut-atribut unik pada sebuah objek. Atribut yang lebih rendah membentuk atribut yang lebih tinggi. Contohnya, atribut wajah dibentuk dari atribut mata, telinga, dan hidung. Kalau atribut mata dibentuk dari garis, lengkungan, dan bintik hitam. Misal ya, kita mau membangun convolutional layer dengan 1 lembaran neuron. Ya, isinya 28 kali 28. Nah, setiap lembaran terhubung dengan suatu area kecil dalam citra masukan. Misalnya di sini 5 kali 5 piksel yang merupakan bidang reseptif ya, untuk setiap neuron yang menyatakan bahwa filter yang digunakan itu 5 kali 5. Nah, di setiap posisi gambar dihasilkan sebuah angka yang merupakan dot product antara bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan dengan menggeser atau di sini convolve ya, filter di setiap kemungkinan posisi filter pada gambar. Dihasilkanlah itu sebuah activation map. Pada CNN umumnya menggunakan lebar langkah atau stride sama dengan 1 ya, dengan zero paddingnya bisa kita hitung, P-nya itu sama dengan F dikurang 1 dibagi 2. Dengan P-nya adalah ukuran padding dan F-nya ukuran bidang reseptif ya, atau tingkat spasial yang tentu saja ini sama dengan ukuran filternya. Nah, contoh zero padding sama dengan 1 diilustrasikan pada gambar di samping ya. Nih di slide kita lihat di bagian tepi-tepinya itu ada 0 kan, 0, 0, 0, 0, 0. Dengan lebar langkahnya atau stride-nya itu 1 ya. Di sini. Contoh zero padding dengan stride 1. Nah, selanjutnya proses konvolusi dapat diilustrasikan secara sederhana seperti ini ya, seperti sudah dibahas pada slide sebelumnya. Ini citra dengan padding ya, tapi beda ini ada paddingnya dengan filter stride 1 ya, kita konvolusikan. Di sebelah kanan ada fitur hasil konvolusinya.